Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah keluarga yang sedang berlibur dengan perahu pesiar mewah. Berlibur di suatu pulau yang terletak di pesisir lautan. Terlihat seorang gadis kecil yang sedang berenang bersama sang ayah. Gadis kecil ini bernama Fanny. Tak lama, saat mereka sedang bersenang-senang di dalam air, tiba-tiba Fanny merasakan sesuatu di dalam air. Ada sesuatu yang menabrak kakinya, dan dengan cepat ia menuju ke perahu layarnya. Seketika, ayahnya dimakan hiu it. Kini udah 20 tahun berlalu, dan terlihat Fanny masih trauma yang telah menimpa ayahnya di pulau ini. Dan Fanny juga sudah menikah dengan lelaki bernama Greg. Greg ini bekerja sebagai konservator di sebuah museum yang terletak di London, Inggris. Pekerjaan Greg adalah mencari dan meneliti barang-barang antik untuk museum. Hingga pada suatu hari, Greg mendapatkan tugas mencari barang antik di pulau ini untuk meneliti beberapa kepingan emas kuno di bawah laut dasar yang tenggelam bersama kapal perang, dan hanya orang tertentu saja yang tahu lokasinya ada di mana. Dalam tugasnya kali ini, Greg mengajak Fanny untuk melakukan pekerjaan ini, serta Greg mengajak teman-temannya yang merupakan seorang kapten sebuah kapal layar untuk menemani dan mencari serta menyusuri keberadaan kepingan emas tersebut. Singkat cerita, mereka bertemu dengan si kapten yang bernama Benz yang paham tentang wilayah ini. Dan kapten juga membawa temannya yang merupakan sepasang kekasih untuk ikut dalam perjalanan. Mereka berdua bernama Lily dan Pierre, dan semua berangkat untuk menaiki kapal layar tersebut. Greg sengaja menggunakan kapal kecil agar perjalanan ini tidak diketahui banyak orang. Dalam perjalanan sangat terlihat, Fanny yang menunjukkan rasa takut. Dia terlihat sangat murung dan gelisah saat dia melamun. Fanny mengingat kejadian di masa lalunya, dan kita dibawa untuk mengetahuinya. Setelah kematian ayahnya, Fanny hidup bersama ibu dan kakeknya. Kakeknya adalah seorang oseanografi, atau biasa disebut ahli kelautan. Seringkali dia mengajar para mahasiswa tentang laut dan misteri yang tak mungkin seorang pun akan paham, termasuk dirinya. Tanpa Fanny sadari, banyak ilmu yang dia dapatkan, termasuk sedikit demi sedikit mengobati luka traumanya. Ibunya juga meminta bantuan ayahnya untuk membantu Fanny lepas dari trauma masa kecilnya. Kembali ke kapal dengan kepemimpinan Kapten Benz. Tak jauh dari keberadaan kapal mereka, kita diperlihatkan komplotan mafia narkoba yang sedang melakukan transaksi. Nampaknya transaksi tak berjalan sesuai kesepakatan, sehingga adegan saling menyerang pun mereka lakukan. Kembali ke kapal Kapten Benz yang sudah berada di titik lokasi. Sesampainya di sana, mereka pun langsung bersiap menggunakan perlengkapan penyelaman untuk segera ke dasar laut yang sangat dalam. Siap suaranya terdengar, dan mereka semua pun menyelam. Setelah sampai ke lokasi tenggelamnya kapal, dan benar saja, Greg dan Fanny menemukan sebuah kepingan emas kuno yang dicarinya. Namun, saat mereka akan mencari kepingan yang lain, tiba-tiba seekor ikan hiu yang sangat besar datang dan menyerang para penyelam. Kepanikan pun terjadi, dan berusaha untuk menenangkan para penyelam. Mereka berusaha mempertahankan diri dari hiu yang akan menyerangnya dengan cara bersembunyi di sela-sela konstruksi kapal. Dan di saat Hui itu pergi, Lily dan Pierre mencoba mengambil kesempatan. Setelah di dalam kapal, namun hiu itu nampak muncul kembali dan menyerang ceker. Ternyata tangan Pierre terkena gigitan. Dengan kepanikan yang semakin meningkat syukurnya, mereka semua berhasil naik ke atas kapal. Namun Pierre nampak mengalami luka yang sangat kacau. Akhirnya Pierre pun wassalam, dan tanpa diduga cobaan datang kembali. Tiba-tiba kapalnya kedatangan segerombolan mafia yang membawa senjata. Uang tadi diperlihatkan di awal film. Awalnya pimpinan mafia itu berbicara baik-baik, bahkan masuk ke kapal dan memperkenalkan dirinya. Pimpinan mafia yang bernama Jordan ini juga mencurigai bahwa keberadaan Kapten Benz dan kawan-kawan yang lainnya ada hubungannya dengan narkoba yang menjadi incaran Jordan dan kawan-kawan. Anggapan Jordan mungkin aja transaksinya bocor, dan komplotan kapten juga berada di sana untuk mencuri barang gelap tersebut. Atas dasar kecurigaan, Jordan juga memanggil pasukannya dan berencana akan menghabisi Kapten Benz dan semua yang berada di kapal ini dengan jiwa kepemimpinannya. Kapten Benz mencoba menegosiasikan sebuah kesempatan, dan diketahui barang gelap yang dicari sama Jordan ada di bawah laut. Jadi ternyata Jordan telah melakukan transaksi di tengah laut ini. Transaksi seperti ini, si penjual menaruh barang tersebut di dasar laut, dan mafia ini memberikan titik koordinat kepada pembeli yang pasti adalah si Jordan. Dengan Kapten Benz yang mengatakan, kalau bukan orang ahli, takkan bisa mengambilnya, karena banyak hiu pemangsa manusia yang mengelilinginya. Maka Kapten Benz menawarkan
agar dia saja yang menyelam, mengambil barang berharga tersebut, dan biarkan Kapten Benz dan kawan-kawan tetap selamat. Karena Jordan yang tak mempedulikan perkataan Kapten Benz, maka Fanny pun berbicara dengan menggunakan keahliannya. Fanny kemungkinan memperhitungkan keselamatan. Jika Jordan dan kawan-kawan menyelam tidak mempunyai teknik, dipastikan tidak akan selamat dari serangan hiu tersebut. Jika rencananya turun menggunakan kurungan besi pengaman hiu, maka kurungan itu hanya mampu menampung berat sekitar 226 kg. Dan apabila tetap memaksa untuk menyelam, maka akan sangat beresiko sekali. Kemungkinan besar tali tersebut akan terputus dan takkan bisa terselamatkan. Harus mendapatkan perhitungan yang matang, dan Fanny yang akan menyelam mengambil paket itu. Fanny pun disuruh melakukan penyelaman. Di bawah hiu ini begitu agresif ini memangsa. Tapi Fanny mencoba tenang dan perlahan keluar dari kurungan. Itu untuk mengikat barang itu ke jeruji besi. Namun di sana juga terdapat kendala pada tali pengikatnya. Dan memaksa Fanny untuk melakukan pergerakan yang signifikan. Sehingga menarik perhatian hiu tersebut. Dan adegan akan menunjukkan Fanny yang sedang ditarik ke atas untuk menyelamatkan diri. Jordan juga menyuruh anak buahnya untuk mengecek barang tersebut. Mengetahui paket yang terbawa ke atas tak utuh, Jordan pun emosi karena tidak sesuai dengan kesepakatan, dan kerusuhan pun terjadi. Greg yang akan mencoba merebut senjatanya, tetapi gagal malah tercebur ke air. Dan, alhamdulillah hiu itu tidak mengejar Greg, malah fokus ke anak buahnya Jordan. Greg pun mencoba melarikan diri dengan berenang menuju kapal yang di depannya, dan bertanya-tanya dalam hatinya, ini kapal dari mana? Saya ingatkan kembali itu adalah kapal yang tadi di awal film diperlihatkan, yaitu milik kelompok yang ditembaki pada saat awal film. Dan, lihatlah Fanny sedang bernegosiasi dengan Jordan. Setelahnya di kapal Kapten Benz Jordan yang masih emosi. Beruntungnya Fanny masih ingat ia menyimpan kepingan emas kuno yang ia dapatkan dari bawah laut dan menawarkan ke Jordan sebagai ganti rugi atas barangnya. Jika masih kurang, Fanny bersedia kembali untuk menyelam dan mengambil lebih banyak emas. Lalu Jordan meminta Fanny untuk menunjukkan di mana lokasi ia mendapatkan emas tersebut. Sementara itu di sisi lain, Greg yang berada di atas perahu sendirian dan menemukan sebuah alat komunikasi radio di kapal ini. Dia segera meminta pertolongan ke polisi. Singkat cerita, dengan cepat datanglah sepasukan polisi pantai menghampiri si Jordan. Dengan tenangnya Jordan meminta Fanny berpura-pura menjadi pacarnya untuk menjelaskan ke polisi. Dan pada saat polisi menanyakan surat-suratnya, Jordan dengan pura-pura akan mengambil surat-suratnya di dalam kapal. Itu hanya akal bulus Jordan saja untuk membantai para polisi ini. Akhirnya, mau nggak mau, kini Fanny harus menyelam dan berhadapan dengan hiu-hiu tersebut. Dia Fanny meminta menyelam bersama Lily. Jordan beranggapan, jika dua orang yang menyelam, maka hasil yang didapat akan lebih banyak. Memang terlihat Jordan ini paling serakah. Sementara itu, di sisi lain, Greg yang tak mendapat respon dari sinyal radionya dan mencoba mendekati perahu untuk menyusup ke kapal Jordan. Di atas nampak Kapten Benz yang sedang melakukan pertolongan kepada si gondrong yang terkena peluru menyasar dari polisi pantai. Namun, dengan sangat keji. Dan daripada merepotkan Jordan dengan kejinya, akan mengakhiri hidup si gondrong, karena akan merepotkannya. Kapten yang marah pun menyerang Benz dan langsung naik ke kapal. Dan salah satu anak buah Jordan yang mencarinya langsung dikejutkan oleh pembalasan Kapten Benz dan menembaknya. Karena anak buah Jordan yang terjatuh dengan luka tembak, membuat ikan hiu akhirnya memakannya sampai tidak tersisa. Dan Lily ternyata masih mengapung karena sedari tadi tak mau menyelam, dan dia melihat anak buah Jordan yang telah dilahap oleh hiu, dan kepanikannya pun menimbulkan kesalahan. Stop. Melihat temannya disantap hiu, Fanny pun memutuskan untuk naik kembali ke atas kapal. Saat naik, Fanny melihat si gondrong ternyata sudah meninggoy. Dia pun minta pertanggungjawaban si Gordon, namun malah Gordon yang kembali marah. Fanny juga tetap marah, dan mereka saling marah-marahan karena tak mendapatkan emas. Maka Gordon pun menjadi emosi dan akan melukai Fanny. Beruntungnya Greg datang dengan tepat waktu dan menodongkan senjata ke arah Greg, namun entah apa yang dibicarakan. Dan akhirnya, inilah yang terjadi. Ada yang bisa nebak apa yang bakal terjadi? Iya, betul. Fanny langsung menembak Greg sampai modar dan langsung dimakan hiu. Akhirnya hal ini pun terjadi. Fanny merasa gemes melihat lakinya kurang sunset. Fanny pun mengakhirinya sendiri dan membuat Jordan jatuh menjadi santapan hiu. Mereka pun bisa pulang walaupun jumlah anggotanya berkurang. Dan 2 minggu berlalu. Di akhir video menunjukkan Fanny yang duduk di tepi laut bersama kakeknya dan bertekad melupakan trauma yang dia alami.